Aduh masuk. Sekarang kita belajar percakapan sehari-hari bahasa Jepang. Jadi daripada mengajarkan kalimat-kalimat yang akhirnya Anda tidak mengerti, sekarang kita mulai dengan keseharian kita. Oke? Jadi pertama kita bertemu, kita pasti menanyakan. Jadi bukannya pasti, jadi basa-basinya seperti itu. Contohnya ketemu tamu Jepang umpamanya. Pertama, ya, doko ikimasu ka? Jadi doko ikuno itu bahasa biasanya, tapi doko ikimasu ka itu adalah bahasa polite-nya, bahasa sopannya gitu. Tapi cukup dengan doko ikuno, itu berarti sudah cukup. Itu sudah nyambung artinya itu. Jadi langsung kita tanya, jadi itu bari kita no. Umpamanya begitu. Jadi umpamanya dia mau pergi kemana gitu. Jadi itu bari kita no. Umpamanya dia kemarin, umpamanya gitu. Kino bari kita kimasta. Jadi terus sekarang mau kemana gitu artinya. Tatoeba Ubodo ikitai desu. Jadi sekarang mau ke Ubud. Ini ceritanya sudah tamunya udah Anda kenal gitu. Artinya kenalnya di jalanan gitu. Jadi apa? Jadi kutakara Ubodo made wa nanjikan kagaru. Jadi tamunya nanya gitu. Jadi kita yang jawab. Jadi kutakara Ubodo made wa nijikan gurai kagaru. Artinya dari Kuta ke Ubud itu sekitar 2 jam. Jadi gimana sampai di sana? Udah ngerti? Jadi ngerti. Jadi nanti tolong hafalan. Oke, hafalkan lagi di rumah. Jadi kayuannya cuma gitu-gitu aja untuk apa? Mempelajari keseharian. Artinya kita kalimat-kalimat yang sehari-hari dulu hafalkan. Nanti baru meningkat ke hal-hal yang lebih gitu. Jadi lebih menerangkan atau lebih mendetail. Tapi dengan bahasa-bahasa itu, Anda itu sudah cukup berarti. Oke. Jadi, nanda kayak tatoeba Ubud de nani shitai desu. Umpamanya di Ubud itu apa yang kamu ingin lakukan? Umpamanya. Jadi tamunya yang jawab. Ya. Monkey forest mitai kara. Ah, suka. Wakata. Jadi dia ingin melihat monkey forest gitu. Ya. Monkey forest kara. Nani shitai desu ka? Jadi kita nanya lagi gitu. Jadi setelah melihat monkey forest, jadi apa yang ingin Anda lakukan lagi? Itu. Tatoeba, ya. Monkey forest mite kara okaimono shimasu. Katanya dia. Jadi setelah melihat monkey forest, dia akan berbelanja. Wakaru? Okaimono suru. Artinya berbelanja, artinya shopping gitu. Artinya mungkin itu adalah buat omiyage. Nihon mo tekairu kara. Artinya oleh-oleh untuk dibawa pulang. Jadi apa? Cuma gitu-gitu aja sebenarnya. Kayuannya. Jadi keseharian kita dulu hafalin. Nanti baru hal-hal yang mendetail. Gitu. Jadi contohnya lagi. Jadi nangkai bari ita koto arimasu ka? Nangkai bari ita koto aru onaji desu. Onaji desu. Dayo. Kalimatnya sama-sama apa? Mengandung arti, tapi
yang ada masunya itu lebih polite, lebih sopan, itu artinya. Cuma gitu aja bedanya. Tapi sebenarnya cukup dengan yang berakhiran ru gitu. Orang kita orang apa? Orang jalanan artinya tidak begitu resmi. Nanti kalau pakai dasi baru mungkin. Gitu caranya. Jadi lagi nanya apa? Do bariwa. Ada Pak. Do ubo doa. Jadi ubo itu gimana gitu. Oh iyo. Keski mau isi. Jadi artinya pemandangannya bagus. Jadi apa bungkamo artinya kebudayaannya bagus gitu. Itu modelnya. Jadi tak coba bahasa basi lagi ya. Tak coba otomodachi wado. Antu nandake. Isu ne konai no. Nandake. Hotel de nandake. Neteru de. Jam hindu kusai kara. Suka. Wakarimashita. Suyu koto desu. Artinya temannya gimana gitu. Ya dia di hotel tidur gitu. Jadi males katanya gitu. Jadi belajarnya simpel-simpel aja. Nggak usah yang tinggi-tinggi, yang ada nyambung-nyambung itu. Jadi sekarang pelajarannya belum sampai di sana. Jadi sampai di sini dulu dari artinya pendek-pendek aja dulu apalnya. Nggak usah panjang-panjang. Nanti keblinger. Memang gitu caranya. Jadi pelan-pelan. Suko sisutsu. Jadi nanti pasti sampai di sana. Kalau bahasa guide itu memang begitu. Tidak seharusnya harus belajar yang begitu panjang. Itu sekarang belum perlu. Nanti Anda akan ngerti sendiri itu. Bagaimana kita menyambung kalimat. Gitu. Contohnya. Kono tabemono wa amakude. Oishikude. Nah, te ini artinya dan. Wakaru. Jadi kalau sekarang belajar itu nanti kepanjangan, nanti Anda yang bingung. Jadi makanya pelajarannya artinya yang pendek-pendek aja dulu. Tidak langsung panjang gitu. Oke. Sugoi deh. Nah, emang gitu caranya. Jadi ada lagi apa? Kayak kemarin itu. Nangka no mitai desu ka. Jadi apa yang Anda perlukan minum itu? Minumannya apa yang diinginkan? Atau jus apa? Contohnya biru toka. Jadi orange juice toka, pineapple toka, jus toka, iro-iro nih. Jadi kalimatnya memang harus gitu-gitu aja dong. Jadi untuk gampang dipahami. Oboi katawa. Jadi rakuk, kantang, suyu koto. Jadi seperti itu. Wakata, itu koto. Wakarna kuca, Jadi wakarna kereban artinya harus ngerti. Jadi kalian yang masih belajar ini harus terus pacu. Bagaimana kita improve, meningkatkan bahasa kita. Jadi lebih belajar tuh dengan bahasa-bahasa yang lebih kesehari-harian dulu. Gitu modelnya. Jadi gampang ingetnya karena kan, nah, suyu koto desu. Jadi umpamanya apa? Hotel no namae nan desu ka? Jadi nama hotelnya apa ya? Gitu. Umpamanya Legian Beach Club. Umpamanya Legian Beach Hotel. Jadi Barisaron toka. Hard Rock Cafe toka. Nek. Jadi gitu. Oh, gini caranya menghafal. Nanti pasti Anda ingat. Jadi simpai shinai dene.
ore wa nihongo o shiru kara. Daijub. Sukoshi sutsu. Jadi jangan khawatir. Saya akan terus. Jadi ajari Anda. Jadi sedikit demi sedikit. Tidak apa. Jadi itu untuk menambah pembenaran bahasa Anda. Makanya kita mulai dengan bahasa pendek. Tidak usah panjang-panjang. Daripada belajar dengan bahasa panjang sekali, tapi Anda itu akan bingung. Makanya atama gucap-gucan aja. Oh kata. Jadi santai aja, relax. Umpamanya kita kemana? Ya, ngajak tamu umpamanya. Kurumade ikuno. Baiku de ikuno. Jadi kurumade ikuno artinya kita pergi dengan mobil. Tapi kalau baiku de ikuno, jadi kita pergi dengan sepeda motor. Itu modelnya. Jadi gitu cara menghafalkannya. Mengerti? Kayak saya kira ngerti Anda. Tapi kadang-kadang ada kalimat gini loh. Watashi wa Nihongo benkyou suru. Ore wa Nihongo benkyou suru. Boku wa Nihongo benkyou suru. Sore onaji. Watashi boku ore onaji desu. Itu artinya saya. Jadi kalau Anda nanti fasih dalam bahasa Jepang, kata-kata itu pasti sering Anda gunakan. Jadi itu adalah bahasa pertemanan. Itu. Tapi kalau sekarang jangan. Karena Anda masih belajar. Artinya tamu yang Anda kenal itu baru-baru. Tapi kalau sudah lama, itu bahasa itu memang harus digunakan. Dan memang bahasanya memang begitu. Orewane. Mukashi wa ubodo de tomata kotaru. Tato ewa soyu koto. Artinya boku wa ne. Ada saya dulu pernah nginep di Ubud gitu. Nusa Dua mo nangkai kana. Sangkai yongkai gurai tomata kotaru. Nusa Dua bichi de. Hotel udah. Artinya saya dulu pernah nginep di Nusa Dua Beach Hotel. Jadi 3-4 kali gurai. Kira-kira 4 kali. 3 kali 4 gitu. Pernah nginep di sana. Artinya gitu jadinya bahasanya. Ngerti? Pasti ngerti. Jadi sukoshi susu ne. Oboete. Rensu shite. Artinya praktik. Sedikit-sedikit. Nanti pasti pintar. Artinya meningkat bahasanya. Itu. Jadi sambil nanti setelah ini apalin, nanti tambah lagi kosakatanya. Artinya pembenaran bahasanya apa? Umpamanya apa? Tidur apa? Neru. Jadi bentuk umpamanya dia sedang tidur umpamanya. Karewa netemasu. Dia telah tidur. Karewa nechato. Suyu ketok. Supaya yang itu harus fasih. Tapi nanti Anda pasti tahu. Ngerti? Bahasa Jepang harus gitu. Santai. Tidak usah atama guca-guca. Artinya nanti kepalanya ini hancur lebur jadinya. Jadi makanya relax. Ngerti? Nah itulah kira-kira gambarannya kalau kita mau belajar kaiwa. Percakapan dalam bahasa Jepang dengan bentuk sehari-hariannya. Memang itu harus dulu. Sudah makan? Tapeta? Itu sebenarnya sudah cukup. Tidak usah panjang-panjang. Watashi wa tabeta. Artinya kan janggal jadinya. Contohnya, Anda sudah makan? Paling gohan tabeta? Gohan tabemashita. Gitu. Ngerti Mas ya? Cuma gitu-gitu aja. Tidak usah lagi sebutin subjeknya apa. Anatawa tabe gohan tabeta. Jadi janggal kan. Paling kalau bahasa pertemanan itu paling tabetan. Nangga tabetan kyo. Artinya apa makanannya? Apa yang kamu makan hari ini? Artinya gohang, toka, pang, toka, iro-iro. Jadi bahasa pendek-pendek itu.
biar tidak janggal gitu. Jadi bagi pemula memang begitu caranya menghafal bahasa Jepang untuk mudah untuk dimengerti. Jadi tidak usah memanggil subjek gitu. Ngerti? Memang harus gitu. Jadi dari tadi berapa pendarang bahasa itu, berapa kayuwa itu yang udah saya ucapkan itu. Jadi tolong hafalkan itu. Nanti ulangi lagi praktik sama orang Jepang. Oke, toriaizu. Sampai di sini dulu. Nanti kita kembali ke next session. Oke. I'll be back. Jah, mata nih. Bye-bye.